Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat bare semua? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Untuk cerita kali ini, saya Dadu Ahmad akan menemani kalian semua. Dikarenakan narator tercinta kita semua, Kang Asep Sember, kebetulan sedang berhalangan. Dan sebelum ke cerita, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu ya guys. Sebelum masuk ke cerita, kisah ini ditulis oleh teman YouTuber juga, yaitu Wahyu Subuh Sang Pemimpi, dengan judul Sisi Lain Alas Lali Jiwo. Dan sebelum kita mulai kisahnya, sedikit kita kupas informasi tentang Alas Lali Jiwo. Jadi, Alas Lali Jiwo itu adalah hutan yang berada di Gunung Arjuno. Alas Lali Jiwo atau hutan lupa diri ini masuk dalam kawasan hutan lindung Taman Hutan Raya atau biasa disebut Tahura. Katanya sih dikasih nama Alas Lali Jiwo karena hutan ini sering bikin linglung, bikin bingung para pendaki. Jadi pendaki yang melewati hutan ini kadang linglung, terutama bagi pendaki yang melanggar pantangan yang ada di sini. Kalau melewati Alas Lali Jiwo ini, gak boleh berjumawa, gak boleh takabur, dan gak boleh sombong. Nanti bisa-bisa dikerjain sama makhluk halus penunggu hutan ini. Di Gunung Arjuno ini gak boleh memakai baju berwarna merah, terus mendaki dalam jumlah ganjil. Mitos yang beredar di Alas Lali Jiwo itu ada akar yang namanya akar mimang. Katanya sih akar ini bisa bikin linglung kalau kita nggak sengaja melangkahinya. Akarnya seperti apa juga aku nggak tahu, belum pernah melihatnya sama sekali. Tentang hutan ini, temanku Bang Bogang mempunyai pengalaman ganjil di sini. Jadi bulan Januari lalu, sebelum corona masuk ke Indonesia, aku ikut event penanaman 1000 pohon di Kediri. Selayaknya kalau ketemu sama teman lama, apalagi beda kota, saat ngumpul pasti banyak hal yang diceritain. Berawal dari keinginanku yang penasaran ingin mencoba naik Gunung Arjuno, mencoba Pia Lawang yang katanya istimewa. Aku pun mulai bertanya pada Bang Bogang, "Bang, udah pernah ke Arjuno Pia Lawang belum?" Tanyaku pada Bang Bogang. Bang Bogang pun menjawab, "Udah yuk, treknya wih bikin kapok, nanjak terus, gak ada bonus, bikin ngilu di dengkul." Lalu aku pun bertanya lagi, "Enak mana sama Tertes sama Purwosari?" Bang Bogang pun kembali menjawab, "Enakan Tertes dan Purwosari kemana-mana lah. Kalau Pia Lawang, treknya menyiksa, bikin napas putus, tapi cepet. Kamu tahu trek Kondorante? Nah, kayak gitu." Aku pun kembali bertanya pada Bang Bogang, "Itu ngelewatin Alas Lali Jiwo juga gak Bang?" "Yang ngelewatin, kan Alas Lali Jiwo itu menyeluruh yuk. Kecuali kalau lewat Tertes cuma lewat sampingnya. Alas Lali Jiwo pas dari Lembah Kidang mau ke Samit. Ngomong-ngomong, aku pernah ngalamin hal aneh yuk di sana." "Apa Bang?" tanyaku penasaran. Aku pun sedikit bergeser dan memperbaiki posisi dudukku. Dan Bang Bogang pun mulai bercerita. Udah lama sih, kira-kira 1 tahun yang lalu. Aku naik Gunung Arjuno Pia Lawang, nganterin temanku dari Surabaya. Kita naik berempat. Nah, sampai di Alas Lali Jiwo, kita bertemu sama 2 orang, laki-laki dan perempuan, sedang duduk di batu. Kita sapa kedua orang itu. Aku bertanya kepadanya, "Dari mana Mas?"
Dia bilang dari Malang. Terus temanku ikut nanya, cuma berdua aja mas? Dia pun menjawab, iya mas, tapi tadi ketemu teman di atas. Lalu saya pun mulai bertanya lagi, emang temennya kemana mas? Dia jawab, lagi nyari air mas. Kita berdua disuruh nunggu di sini. Ya udah, kita pamit lanjut jalannya mas. Padahal seingatku di sini nggak ada mata air. Kita jalan ke puncak itu sambil mikir, dan aku yakin di sini nggak ada mata air. Nah, pas turun kita ketemu lagi sama dua orang itu. Dia masih duduk di sana. Aku pun bertanya pada Bang Bogang, sebentar bang, ini Bang Bogang samit TikTok? Enggak. Kita itu ngecamp udah 2 hari di puncak. Pas turun ketemu lagi sama dua orang itu. Ya udah, aku temuin lagi dong. Mereka masih berduduk berdua di atas batu itu. Aku tanya lagi sama mereka, loh mas, masih di sini? Dia pun menjawab, iya mas, teman saya belum naik. Sontak aku dan ketiga temanku bingung dong. Maaf, teman mas ini kenal di mana? Jawabku pada mereka. Dia pun menjawab, kenal di atas mas, sebelum hutan ini. Diajak jalan bareng, terus dia nyuruh kita berdua nungguin di sini. Dia bilangnya mau ngambil air, tapi udah 2 jam belum balik-balik. Aku sama temanku diam lihat-lihatan. Akhirnya aku ajakin turun mereka. Aku bilang sama dia, udah mas, sampean turun bareng kita aja, biar nanti temennya nyusul. Toh juga baru kenal ini. Mungkin dia udah biasa solo hiking, dia jalan sendiri kan pas ketemu sama kalian. Dan dia pun menjawab, iya mas, dia sendirian. Dan akhirnya mereka mau kita ajakin turun. Untungnya mereka ketemu kita. Mereka bilang duduk di sana cuma 2 jam. Padahal sejak ketemu kita naik sampai kita turun itu udah 2 hari. Dan saya pun bertanya kembali kepada Bang Bogang, terus bang, abang cerita gak sama mereka? Bang Bogang pun menjawab, ya pas sudah di base camp kita ceritain sama mereka. Mereka auto kebingungan, gak percaya sampai ngecek tanggal naik. Dan di sini bukan hanya Bang Bogang yang mengalami kejadian ganjil di Gunung Arjuno, tapi aku sendiri pun juga mengalaminya.